Ya kita mau apa? Kita mau punya puluhan atau ratusan atau mungkin triliunan rupiah pun, kalau memang ternyata sumbernya mati, ya mau gimana? Oke, sekarang gua agak sedikit punya ya keresahan lah mengenai Indonesia sekarang kan memang fokus ke peralihan dari tenaga hasil bumi ke tenaga listrik. Nah, ini yang menjadi keresahan bagi gua karena apa? Karena ini bisa menjadi sebuah change. Nah, kita baru bicara konspirasinya ya. Jadi ini bisa jadi adalah sebuah change bagi khususnya gitu negara Indonesia itu bisa diatur oleh proksi asing. Kenapa? Karena gue kasih contohnya begini ya. Indonesia karena sekarang beralih ke tenaga listrik berarti dia harus memfokuskan pada satu hal. Berarti warga Indonesia pun akan tergantung pada satu hal. Ya, ambil contohnya misalnya dulu kejadian beberapa tahun lalu Indonesia itu pernah terjadi pemadaman listrik besar-besaran sehingga butuh waktu 2 hari PLN untuk memperbaikinya. Sampai Presiden Jokowi waktu itu datang ke PLN untuk memberikan punishment kepada PLN untuk segera memperbaiki masalah tersebut karena ya akhirnya Pulau Jawa terkena dampak pemadaman listrik gitu loh. Nah, ini yang menjadi teori konspirasinya. Kenapa? Karena gue takut ketika Indonesia memfokuskan pada satu hal, ya apalagi kan ini beralih dari hasil bumi ke listrik gitu kan. Hal itu tuh akan terjadi dan pada akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Salah satunya adalah ketika misalnya orang percaya kepada aset digital dan tiba-tiba internet mati gitu. Ya kita mau apa? Kita mau punya puluhan atau ratusan atau mungkin triliunan rupiah pun, kalau memang ternyata sumbernya mati, ya mau gimana gitu loh. Nah ini sekarang kita analogikan kepada tenaga listrik gitu. Nah, tenaga listrik ini akan bergantung pada ke semua hal atau aspek. Salah satunya adalah kendaraan gitu loh. Dan ini akan menjadi sebuah ya bisa dikatakan monopoli ya. Monopoli ketika pada akhirnya pasokan listrik kurang, harga makin melambung, ya orang tetap akan memaksa membeli dan pada akhirnya orang yang tidak mampu itu akan ya tertinggal gitu loh. Nah, makanya ini yang akan menjadi suatu ketakutan bagi gue pribadi karena ini asumsi ya, ketakutan gue pribadi supaya Indonesia jangan terlalu fokus pada satu hal. Ya sekarang fokusnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tadinya ya waktu pas Covid kan itu sempat turun 3% dan kembali rebound ke 5%, dan gue harap pertumbuhan ekonomi ini bisa masif ke semua aspek dan merata gitu loh.